Kalau misalnya milih Muhaimin ya di sana ada Anies, ada PKS. Kalau Muhaiminnya ya kayaknya NU, tapi Aniesnya kan yang mengkhawatirkan. Kalau Ganjar ya gini, kalau ini ada Megawatinya. Ini ada Gibrannya, ada ininya. Ya kan, semuanya ada nilainya. Makanya kalau kita itu berbeda ya wajar lah, memang sulit, ya kan? Yang bisa menentukan itu bisarohnya. Baik, terima kasih sekali ini Pak Kiai. Ya, makanya saya dari awal tadi sudah menyampaikan nanti semoga ada forum lah ya, forum yang membahas masalah keputusan-keputusan ini di tingkat PJNU Blora. Ini kan ada Rois Suryanya ya. Mbak masih Rois Suryanya masih Mbak Maksum ya. Masih Mbak Maksum ya. Semoga beliau sehat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Baik. Standar ini ya pemilihan ini kan kalau di tingkat kemarin juga rekomendasi di Munas itu ada namanya itu komisi rekomendasi itu berkaitan dengan politik tetap memakai standar langkah-langkah atau etika-etika berpolitik menurut Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama tahun 1989 di Muktamar Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada etika-etika politik yang kemudian disebut dengan politik kebangsaan, tidak politik perebutan kekuasaan, karena politik kan ada tingkat itu dan tingkat ini. Nah, kita berharap bahwa politik Nahdlatul Ulama itu di wilayah high politik, biasanya menyebut politik yang lebih tinggi, yaitu tentang kebangsaan. Jadi itu kalau dalam keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama ya, ada beberapa hal yang perlu barangkali. Ini yang pertama, kekuasaan di Indonesia itu tidak murni hanya presiden saja atau tidak hanya bupati, walaupun itu bagian dari kekuasaan yang besar ya. Tetapi kekuasaan di Indonesia itu tidak hanya bupati, tidak hanya kalau di tingkat kabupaten ya tidak hanya bupati, kalau di tingkat wilayah ya tidak hanya gubernur, kalau di tingkat nasional itu tidak hanya presiden. Tidak hanya presiden, tapi di sana masih ada DPR, masih ada bagian yang hakim itu, ya, kejaksaan, masih ada partai, Nah maka kalau kita menfokuskan hanya kepada presiden, itu itu tentu tidak positif. Berpikir tentang presiden itu juga harus berpikir tentang siapa yang melingkupi presiden itu, karena dia itu tidak seperti zaman kuno ketika itu satu-satunya ngomong sakarpe dhewe. Sekarang tidak begitu ya, tidak begitu. Kalau misalnya Prabowo, maka ya Prabowo itu di sana ada Jokowi, ada Golkar, ada selain Prabowo itu sendiri ya, ada siapa lagi? Ada Gibran, ada ya DPR, pokoknya ada itu. Kalau misalnya Ganjar, kita tidak hanya berpikir Ganjar, ada Megawati, ada Mahfud, ada, jadi itu tidak sendirian. Itu kenapa di Muktamar Lirboyo itu ketika ditanya tentang Megawati, ya jawabannya karena sekarang tidak, kepemimpinan itu tidak mutlak. Itu yang kemudian menganggap itu tidak al-imam al-uzma, karena itu. Nah jadi banyak hal. Kalau misalnya milih Muhaimin ya di sana ada Anies, ada PKS, ada apa ya. Nah, karena itulah sulit gitu loh. Karena itulah sulitnya itu di situ. Kalau ada orang berbeda ya memang itu sulit.
Nah kalau ada orang yang minta fatwa, ya itu diam-diam lah, harus dikasih. Itu, kau sini aja lah, gitu ya kan? Itulah istilah itu ya kan, dikondisikan. Itu. Tapi kalau secara umum kita bicara umum, ya inilah kenyataannya. Yang seperti ini sudah terjadi zaman dulu, iya dulu. Pertama kali begitu ditinggal Kanjeng Nabi, Sa'ad bin Ubadah memproklamirkan diri atau tidak apa kelompok pengen jadi khalifah, didatangi Abu Bakar dan kawan-kawan, Abu Bakarlah yang jadi khalifah. Ada Ibnu Munzir, ya sudahlah kamu presiden, ini juga presiden. Ada kelompok yang lain yang mendukung Sayyidina Ali. Dulu itu juga sudah berbeda pendapat. Cuman dulu itu kan antara Sa'ad bin Ubadah orang baik, Abu Bakar orang baik, Sayyidina Ali orang baik, ini kan setengah baik setengah tidak. Kalau Muhaiminnya ya kayaknya NU, tapi Aniesnya kan yang mengkhawatirkan. Kalau Ganjar ya gini, kalau ini ada Megawatinya, ini ada Gibrannya, ada ininya, ya kan, semuanya ada nilainya. Makanya kalau kita itu berbeda ya wajar lah, memang sulit, ya kan? Yang bisa menentukan itu bisarohnya. Kan sulit ya. Tuh. Makanya banyak hal ketika berbicara mengenai kepemimpinan, ya termasuk ada wadhifah madaniyah. Kalau dalam bahasa Arab itu, yang saya ini kan yang harus diperhatikan, tentu agama itu salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan, tapi itu tidak satu-satunya permasalahan. Ada orang yang kalau berpikir agama hanya dipikir dia sendiri, tapi kita tidak berharap orang itu beragama, yang penting dia orangnya baik gitu. Kalau saya disuruh milih misalnya, ya tidak presiden yang sekarang ini. Kalau misalnya ada orang yang beragama, tapi kalau dia beragama justru berbeda dengan saya misalnya. Tapi ada orang yang tidak beragama, tapi manutan, di kongkon agama, milih ndi, ya kan? Kan ada orang yang bilang, ya ini lebih soleh. Tapi ada orang yang bilang, ini bukan soal solehnya, manutannya itu loh. Kan ada yang gitu ya kan, ada yang cara pandangannya seperti itu. Ada yang lebih soleh, yang penting itu soleh kan, soleh. Itu kan. Ya, itu juga bisa terjadi, orang bisa berbeda pendapat soal masalah-masalah ini ya. Nah kemudian ya kan, yang akan diusung itu konstitusi apa modelnya, itu juga penting. Dia mau nanda tangani konstitusi apa, apalagi kalau sudah menyatakan ini kalau saya begini konstitusi akan saya begini. Dia orang soleh tapi sudah menyatakan misalnya kalau akan seperti ini. Menurut kita itu kok rasanya itu berbahaya. Ada yang nakal-nakal sedikit, mboweling, bentuknya wajahnya kayak mboweling, tapi bilang kalau saya begini maka, wah gitu. Jadi yang satu ini, ya itu bisa terjadi. Makanya itu yang menjadikan orang bisa berbeda pendapat soal masalah-masalah seperti ini. Saya contohkan saja Al-Azhar itu ya, betapa rumitnya, dan itu dibenci oleh PKS. Al-Azhar itu kenapa? Karena ketika disuruh milih antara Sisi dengan siapa, Mursi, milih Sisi. Padahal Sisi itu sekuler, orangnya tentara.